Shalom dan selamat kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat melalui rangkaian HCBN Malaysia, saluran Sekolah Sabat Anda. Kita akan pergi jauh lebih dalam untuk membahas buku Ayub melalui pelajaran yang keempat bertarikh 22 hari bulan Oktober 2016 bertajuk Allah dan Penderitaan Manusia. Ayat Alkitab untuk pelajaran kita diambil dari ayat yang disenaraikan dalam paparan ini. Ayat hafalan untuk pelajaran minggu ini dipetik dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 34 yang berbunyi, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami mohon Roh Kudus Tuhan bersama kami, juga bersama setiap penonton, agar pelajaran ini menjadi satu makna besar bagi kami, sementara kami menyiapkan diri untuk perbincangan pelajaran pada Sabat akan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sedang penonton, berbeza dari setiap buku lain di dalam Alkitab, Kitab Ayub sama sekali terpisah daripada konteks negeri dan bangsa Israel. Bermula dari Kejadian dengan janji kepada Abraham yang sebelum itu dikenali sebagai Abram, bahwa Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dalam Kejadian 12 ayat 2. Sampai kepada Wahyu yang menggambarkan Yerusalem kota suci dalam Wahyu 22 ayat 19. Dalam pelbagai cara, sama ada langsung atau tidak, konteks mengenai Israel dan hubungan perjanjiannya dengan Tuhan membantu membentuk setiap buku. Semua itu tidak terdapat di dalam Ayub, termasuk peristiwa berpengaruh dalam sejarah Israel purba, yaitu Keluaran. SDA Bible Commentary bab 3 muka surat 1140 memberitahu kepada kita bahwa alasan paling dekat ialah bahwa Musa telah menulis Ayub semasa di Midian bersama-sama dengan kitab Kejadian. Peristiwa dalam kitab Keluaran belum lagi terjadi, yang jelas menerangkan kepada kita mengapa peristiwa dalam Keluaran itu atau konsepnya tidak terdapat dalam kitab Ayub. Kemungkinan ada satu alasan lain yang lebih penting, yaitu salah satu tema utama di dalam Ayub ialah mengenai penderitaan manusia yang bersifat universal. Ia tidak terbatas kepada satu bangsa atau zaman. Sama ada Yahudi atau bangsa lain, kita semua mengetahui sesuatu mengenai kesengsaraan Ayub, yaitu kewujudan penderitaan di dalam dunia yang berdosa ini. Betapa unik sekalipun penderitaannya, Ayub menggambarkan kita di dalam semua penderitaan kita. Perbahasan kita terbahagi kepada 3 topik utama, yaitu pertama, kita akan menemukan Allah melalui alam semula jadi yang berbicara mengenai Allah dan bahwa Allah adalah pencipta. Kedua, kita akan membahas mengenai penderitaan manusia sambil kita berusaha menjawab pertanyaan, mengapa adanya penderitaan dan mengapa kita menderita. Dan ketiga, kita akan mengimbas sedikit hal berkenaan dengan Allah dan penderitaan manusia. Sedang penonton, bagaimanakah alam berbicara mengenai Allah? Mari kita baca ayat yang terdapat di dalam Ayub pasal 12, ayat 7 hingga 9. "Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberikan pengajaran.
Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Sedang penonton, alam semula jadi menyatakan hal yang cukup banyak mengenai Allah agar kita dapat mengenali Dia dan memuji Dia. Tidak ada alasan untuk tidak percaya kepada Allah yang telah menciptakan dunia ini setelah kita memperhatikan alam semula jadi. Kita akan tertawa kepada seseorang yang mengatakan bahwa alat telepon pintar yang kompleks ini wujud dengan sendirinya tanpa seorang pencipta. Mengapakah kita harus menerima pandangan yang mengatakan bahwa sesuatu yang lebih kompleks, yaitu alam semula jadi, telah wujud dengan secara kebetulan? Roma 1 ayat 20 berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal, keilahiannya dapat nampak kepada fikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat lagi berdalih. Satu soalan, bagaimanakah Alkitab menyatakan Allah sebagai pencipta? Kita baca ayat yang dipetik dari Kolose 1 ayat 16. Paulus berkata, karena di dalam Dialah, yaitu Yesus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Di samping kesaksian melalui alam semula jadi, hal mengenai logik juga berbicara mengenai kewujudan Allah sebagai pencipta. Satu perkara yang menyokong kewujudan Allah ialah bahwa tiada apa-apa pun yang boleh wujud dengan sendirinya dan tiada yang boleh tercipta dengan sendirinya. Sebagai contoh, kita dilahirkan dari ibu bapa kita, dan mereka pula lahir dari datuk dan nenek kita, dan seterusnya. Kita boleh berhujah hingga kita tiba kepada seorang atau sesuatu yang sudah sedia wujud, kerana ia tidak timbul dari apapun benda yang lain darinya. Kita hanya tahu Dia yang tidak dicipta dan yang telah wujud sejak kekekalan, yaitu Allah di sorga. Ramai para sarjana mungkin akan cuba membuktikan bahwa kita wujud tanpa Allah. Tetapi hal seperti itu tidak akan membuat yang salah itu menjadi benar. Seterusnya kita beralih kepada topik, mengapakah ada penderitaan? Kita dahului dengan membaca dari Yohanes 16 ayat 13. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia, kata Yesus. Mengapakah Allah yang penyayang membiarkan makhluk ciptaannya menderita tanpa melakukan apa-apa untuk melegakan penderitaan mereka? Sedang penonton, message di dalam kitab Ayub menangani salah satu cabaran terbesar yang manusia hadapi apabila cuba memahami bahwa Allah itu kasih. Kitab Ayub menjelaskan bahwa kejahatan itu adalah punca kepada penderitaan. Di sebaliknya, Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar dan Penyayang, Dia pedulikan Ayub dan membawa penawar mutlak bagi semua situasinya. Yang pasti adalah Allah tidak menyebabkan penderitaan.
Sebaliknya, Dia mempunyai rencana untuk secara mutlak mengakhiri segala ancaman. Saudara, kita harus percaya kepada kebajikannya dan menantikan kepada penggenapan rencananya. Sedang penonton yang dihormati, kita juga dibelenggu oleh satu pertanyaan yang membawa kita kepada topik seterusnya, yaitu mengapa kita menderita. Kita dahului dengan membaca Ayub 10 ayat 8. Tanganmulah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku, kata Ayub. Satu ratapan Ayub di tengah-tengah penderitaannya. Apapun yang kita baca mengenai keluhan Ayub, namun dia sama sekali tidak meragui bahwa Allah itu wujud dan bahwa Dia memiliki kuasa untuk mencipta dan mencipta semula. Namun demikian, dia sentiasa tertanya-tanya, mengapa saya menderita? Apakah kesalahan saya sehingga menderita seperti ini? Para etis atau orang yang tidak percaya wujudnya Tuhan berpendapat bahwa penderitaan itu adalah sebahagian dari perkara yang terjadi secara kebetulan yang mengatur urus kehidupan kita. Sudah tentu ini bukanlah jawaban yang betul dan ia berupa sia-sia sahaja. Umat percaya harus berusaha untuk menerima hakikat bahwa penderitaan juga dialami oleh mereka yang setia mengikut kehendak Tuhan. Kadangkala secara langsung penderitaan itu disebabkan oleh dosa kita sendiri, namun ia tidak selalunya demikian. Oleh itu, kadangkala kita akan meragui sifat Tuhan yang sebenar. Sedang penonton yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah pula kita melihat kepada Allah dan penderitaan manusia? Adakah Allah tidak prihatin terhadap keadaan manusia berdosa? Paulus menulis di dalam Roma pasal 3 ayat 4 katanya, sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Sukar bagi kita untuk mengakui kebaikan Tuhan selagi kita tinggal di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan yang membawa sengsara dan penderitaan. Adakah para malaikat dan makhluk lain yang tidak berdosa memahaminya? Sedang penonton, jika Tuhan telah memusnahkan Lucifer sebaik selepas dia memberontak melawan Tuhan, mereka pasti akan melihat Allah sebagai pemerintah yang zalim. Sebagaimana Paulus katakan, penghakiman itu akan membuktikan kebenaran sifat Allah. Cara dia menangani dosa akan menunjukkan bahwa Allah itu kasih dan caranya adalah adil di hadapan semua malaikat, di hadapan dunia yang tidak berdosa, dan di hadapan semua manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Pena inspirasi di dalam The Great Controversy bab 42 muka surat 670 dipetik sebagai berikut. Setiap persoalan tentang benar dan salah di dalam kontroversi yang berpanjangan kini sudah dibuat menjadi nyata. Akibat dari pemberontakan, hasil dari mengetepikan hukum ilahi, telah dipamerkan dengan jelas di hadapan semua makhluk pintar. Hasil dari pekerjaan pemerintahan setan yang berbeza dengan pemerintahan Allah telah dipamerkan kepada seluruh alam semesta. Pekerjaan setan sendiri telah menghukum dia. Kebijaksanaan Allah dan keadilannya dan kebaikannya dibukti benar dengan megahnya.
akan dilihat bahwa semua urusannya di dalam kontroversi besar itu telah dilakukan dengan hormat demi kebaikan kekal umatnya dan kebaikan bagi semua dunia yang telah diciptakannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, kata Daud. Ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasih akan memuji engkau. Mazmur 145 ayat 10. Sejarah mengenai dosa pada sepanjang zaman akan menjadi satu kesaksian bahwa dengan kewujudan hukum Allah maka terikat kebahagiaan bagi segala makhluk yang Dia telah ciptakan. Dengan semua fakta mengenai kontroversi besar dipamerkan, seluruh alam semesta, baik yang setia dan yang memberontak, dengan satu paduan akan berseru, adil dan benarlah jalanmu, engkau Raja orang kudus. Sedang penonton, sebagai kesimpulan, sifat Tuhan terletak pada pusat kontroversi besar dan juga pada latar belakang kebanyakan pertanyaan mengenai penderitaan manusia. Akan nanti tiba satu titik di dalam sejarah planet ini, dan semoga di dalam hidup kita sendiri juga, apabila pujian akan diberikan kepada Tuhan atas kasih-Nya yang tidak terkira, walaupun semua pertanyaan kita tidak terjawab pada masa sekarang ini. Salam, demikianlah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Kita bertemu lagi di lain rancangan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih di atas kesempatan ini. Semoga pelajaran yang sudah kami bahas akan membawa satu berkat besar bagi kami, bagi setiap penonton, dan bagi setiap umat Tuhan, dan menguatkan iman kami sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.